Di sini saya akan menceritakan tentang kisah teladan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kerendahan hati Abu Bakar As-Siddiq. Suatu hari, Umar mengamati Abu Bakar As-Siddiq di waktu fajar. Sesuatu telah menarik perhatian Umar saat Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah setelah sholat subuh. Abu Bakar mendatangi sebuah gubuk kecil untuk beberapa saat, lalu dia pulang kembali ke rumahnya. Umar tidak mengetahui apa yang ada di dalam gubuk itu dan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di sana. Umar mengetahui seluruh kebaikannya yang dilakukan oleh Abu Bakar kecuali rahasia urusan gubuk itu. Hari terus berjalan, Abu Bakar As-Siddiq tetap mengunjungi gubuk kecil di pinggiran kota itu. Umar tetap belum mengetahui apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di sana. Sampai akhirnya Umar memutuskan untuk masuk ke dalam gubuk itu saat setelah Abu Bakar meninggalkannya. Umar ingin melihat apa yang ada di dalam gubuk itu dengan matanya sendiri. Dia ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh sahabatnya di situ. Manakala Umar masuk ke dalam gubuk kecil itu, Umar mendapatkan seorang nenek tua yang lemah tanpa bisa bergerak. Nenek itu juga buta kedua matanya. Tidak ada sesuatu pun di dalam gubuk kecil itu. Umar tercengang dengan yang dilihatnya. Dia ingin mengetahui ada hubungan apa nenek tua itu dengan Abu Bakar. Umar bertanya, apa yang dilakukan laki-laki itu? Nenek tua itu menjawab, demi Allah, aku tidak mengenalnya. Wahai anakku, setiap pagi dia datang membersihkan rumahku dan menyapu. Dia menyiapkan makanan untukku. Kemudian dia pergi tanpa berbicara apapun denganku. Umar menekuk kedua lututnya, kedua matanya basah oleh air mata. Kemudian dia mengucapkan kalimat yang masyhur, wahai Abu Bakar, sesungguhnya engkau telah membuat lelah para khalifah sesudahmu. Maksudnya khalifah berikutnya. Khalifahan Abu Bakar harus bekerja lebih keras agar mampu mendandingi kualitas kekhalifahan Abu Bakar. Selanjutnya, Abu Bakar As-Siddiq si pemeras susu. Ada seseorang laki-laki yang selalu membantu memeras susu dan memasak gandum di perkampungan Madinah. Laki-laki itu datang ke rumah para janda tua untuk membantu memeras susu kambing atau unta. Lalu juga membantu anak-anak yatim memasak gandum menjadi roti. Sejak Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, laki-laki itu tidak pernah datang lagi. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Rasulullah. Ia memeluk agama Islam sejak Rasulullah mendakwakan agama itu di Mekah. Sebagai orang saudagar kaya, harta pun Abu Bakar banyak digunakan untuk perjuangan Islam. Ia membeli budak-budak yang disiksa majikannya karena ketahuan memeluk agama Islam. Budak-budak yang dibeli itu lalu dimerdekakan saat Rasulullah hijrah ke Madinah. Abu Bakar mengikuti beliau, kemudian Abu Bakar menjadi khalifah sejak Rasulullah wafat. Suatu hari, ada seorang gadis kecil membawa wadah untuk menampung susu kambing. Ia mengeluh karena pekerjaan itu terlalu berat baginya. Orang yang selalu membantu memeras susu itu tidak datang lagi. Ya katanya. Kalau dia datang, dia akan membantu kita memeras susu. Sudahlah, kita kerjakan sendiri saja, kata ibu anak itu. Tak lama kemudian, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu rumah itu. Assalamualaikum. Orang itu mengucapkan salam. Waalaikumsalam, seru gadis kecil itu.
berlari ke pintu rumahnya. Si gadis kecil membuka pintu, lalu melihat laki-laki memerah susu itu berdiri di depan rumahnya. Laki-laki pemerah susu itu yang mengucapkan salam. "Mari, kuperkenalkan susu kambingmu, nak," kata laki-laki itu. Si gadis kecil melonjak gembira. Pemerah susu itu datang lagi untuk memeras susu kambingnya. Pemerah susu itu datang lagi. Ibunya bergegas keluar, lalu terkejut melihat pemerah susu itu. "Celaka kau, anakku," serunya. "Kau tidak tahu siapa tamu ini. Dia pemerah susu yang selalu membantu kita, Dia orang yang mulia, anakku. Dia adalah Khalifah Abu Bakar." Memang benar, orang itu adalah Khalifah Abu Bakar. Dia adalah kepala negara dan pemimpin umat Islam. Dialah yang dulu selalu memerah susu dan memasak gandum untuk membantu para janda tua dan anak yatim. "Ya Amirul Mukminin," kata ibu anak itu, "maafkan anak perempuanku, dia tidak tahu siapa engkau." "Tidak apa-apa," kata Khalifah Abu Bakar seraya tersenyum. "Anak itu telah menggambarkan aku dan amalku yang paling disukai Allah." Gadis kecil itu ketakutan. Memerah susu yang selalu membantunya itu sekarang menjadi khalifah. "Mari, nak, kuperaskan susu kambingmu," kata Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar benar-benar memeraskan susu kambing di rumah itu. Lalu ia pergi ke rumah lainnya untuk memeras susu juga. Ia juga pergi ke rumah anak yatim untuk memasakkan gandum. Khalifah Abu Bakar selalu melakukan itu meskipun dia telah menjadi kepala negara dan pemimpin umat Islam. Terima kasih.